Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'tsatir rasulis shadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid As-Somad ini dalam rangka untuk mendengarkan nasihat-nasihat, baik nasihat dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita duduk di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memperberat amal kebaikan kita pada timbangan kebaikan pada hari kiamat. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sejarah atau kisah sebahagian kecil dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana para sahabat telah mendapatkan banyak serangan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang menepati janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang menepati janji-janji Allah Subhanahu wa taala adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin, yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ada orang-orang yang mereka menepati janji mereka yang telah mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada di antara mereka yang menunggu. Yang dimaksud di sini menunggu di sini adalah orang-orang yang
menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menepati janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain disebutkan bahwasanya radhiyallahu anhum wa radu an. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai orang yang jujur sebelum dia masuk Islam dan setelah dia masuk ke dalam Islam. Dan sudah diketahui dalam sejarah bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kaya raya, orang yang sukses dalam usahanya, sehingga dengan kekayaan dia mereka disegani oleh kaumnya. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dia kaya raya, namun dia sangat dermawan kepada kaumnya. Maka kaumnya pun sangat senang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq sudah dikenal sebelum dia masuk Islam adalah orang yang lembut. Perangainya dia adalah bijaksana. Oleh sebab itu, ketika dia mendengarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan dia mengetahui tentang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bersegera masuk ke dalam Islam. Tanpa ada pemberontakan, tanpa ada keraguan dalam jiwanya, masuk ke dalam Islam. Dan sejarah telah mencatat bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika dia masih kafir, dia tidak pernah menyembah berhala. Dia kafir, dia musyrik. Tapi dia tidak pernah pergi beribadah kepada berhala. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq pada zamannya sebelum dia masuk Islam, khamar atau minuman haram banyak tersebar di daerahnya, namun dia tidak pernah minum khamar. Sekalipun khamar banyak di tengah-tengah dia. Kemudian setelah dia masuk Islam, bertambah kuatlah keimanan dia. Ternyata yang namanya khamar adalah haram dan dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikenal dalam sejarah juga bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan laki-laki. Dari kalangan laki-laki, sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Maka ketika Nabi SAW melihat Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam Islam, maka Nabi SAW sangat gembira, sangat senang, karena Abu Bakar adalah seorang tokoh. Abu Bakar adalah tokoh yang kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang tokoh kaya raya dan dermawan. Nabi SAW senang dengan masuknya Abu Bakar As-Siddiq ke dalam Islam karena dia tokoh, dia orang kaya, dia dermawan, dia bijaksana dan lembut. Bahkan sangat dicintai oleh kaumnya.
disegani oleh kaumnya, sehingga ketika ada yang namanya hijrah ke Madinah, sahabat Nabi SAW diperintahkan hijrah ke Madinah bersama dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi diincar oleh orang-orang kafir, ingin dibunuh, ingin dihalangi dia hijrah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq tidak ada yang menghalangi dia. Kenapa? Karena dia disegani oleh kaumnya. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam Islam, maka banyak sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Islam lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq, lewat dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam lewat dengan dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam lewat beliau. Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Abu Ubaidah Ibnu Jarrah dan lain-lainnya, banyak sahabat masuk ke dalam Islam lewat dengan dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dikenal termasuk orang-orang yang sangat dermawan dan sangat perhatian kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh orang-orang kafir dengan ditaruh batu besar di atas punggung Bilal bin Rabah sampai Bilal bin Rabah sesak nafas, kesakitan, maka Abu Bakar As-Siddiq yang menyelamatkan Bilal bin Rabah. Dia berkata kepada tuannya, saya akan beli Bilal. Maka tuannya menyerahkan kepada Abu Bakar, silahkan dibeli. Abu Bakar As-Siddiq membeli dengan harga mahal, lalu dimerdekakan. Beginilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia sangat senang kepada orang-orang yang masuk ke dalam Islam dan dibantu. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar oleh orang-orang musyrik berada di Gua Hira. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam Gua Hira, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di dalam gua, dia merasa takut kalau dilihat oleh orang-orang kafir. Di dalam gua Hira, siapa yang pernah ke Gua Hira? Ada yang pernah ke haji atau umroh, pernah ke Gua Hira? Itu di atas gunung, ya. Saya pernah naik ke sana. Ada batu besar. Jadi gua ini batu, kemudian ada batu lagi, ada tempat masuk ke dalam. Ya. Cuma hanya untuk 2 orang saja bisa masuk ke dalam. Nah, disitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh orang kafir. Sehingga Abu Bakar ketika melihat kakinya orang-orang kafir ada di atas, seandainya orang kafir ini, kata Abu Bakar, melihat ke bawah, maka dia akan melihat kita. Sehingga beliau takut kalau dia dibunuh dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, janganlah kamu takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Kita berdua di sini, Allah yang ketiga. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq tenang dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ketika dia sudah masuk Islam terkenal dia adalah sahabat yang jujur. Setelah masuk Islam dia juga termasuk orang yang jujur sehingga dikenal atau diberikan julukan As-Siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kenapa dia mendapatkan gelar seperti ini? Ya, banyak cerita atau banyak riwayat yang menjelaskan tentang kenapa diberikan gelar seperti ini. Julukan adalah orang-orang yang benar. Di antaranya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj dengan perjalanan yang sangat singkat sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Palestina itu cuma beberapa detik atau berapa menit. Dan dari Masjid Al-Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu juga cuma beberapa menit. Sehingga ketika pulang juga turun dari Sidratul Muntaha ke Palestina, kemudian Palestina ke Mekah, itu juga cuma beberapa menit. Sehingga ketika ada orang berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah katanya dia pergi dari Masjid Haram sampai ke Palestina, Palestina naik ke atas, kemudian turun lagi ke Palestina, kemudian ke Mekah dalam beberapa menit. Orang-orang kafir tidak percaya, ya. Orang-orang kafir tidak percaya dengan seperti ini. Karena kenapa? Seluruh pedagang dari Mekah ke Palestina itu berbulan-bulan baru sampai. Kenapa? Jalan kaki atau naik unta. Semua pedagang itu berbulan-bulan baru sampai di Palestina. Kembali lagi ke Palestina, ke Mekah sangat jauh. Itu sangat jauh. Tidak mungkin cuma beberapa menit. Tidak mungkin, tidak percaya. Sehingga datanglah orang-orang kafir, famuka orang-orang kafir ke Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, katanya Muhammad ini pergi dari Mekah ke Palestina, kemudian Palestina naik ke atas Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi sampai ke Mekah dalam beberapa menit. Ini tidak mungkin. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, kalau Nabi yang berbicara seperti itu, maka itu pasti benar. Saya membenarkan. Maka disinilah disebut Abu Bakar As-Siddiq, karena dia membenarkan berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir semuanya tidak percaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq percaya dengan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir atau ada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Isra dan Mi'raj. Kenapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa secepat itu. Pesawat saja dari Mekah ke mana? Ke Palestina itu butuh waktu sampai mungkin 3 jam naik pesawat. Bagaimana ke jalan kaki? Tidak mungkin. Ya. Maka ada seorang alim memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang tidak percaya adanya Isra dan Mi'raj. Dia memberikan contoh, ada orang
menggantung bajunya di tembok. Kemudian ada serombongan semut. Nah, ada satu semut masuk ke dalam kantong orang ini. Kemudian orang ini mengambil bajunya. Dia pergi ke Surabaya, naik pesawat. Kemudian balik lagi. Berapa jam dari sini ke Surabaya, dari Jakarta? Kurang lebih sejam lah. Ya. Bolak-balik 2 jam. Kemudian orang ini balik lagi, menggantung lagi bajunya di dinding tadi. Kemudian dia keluar. Semut ini keluar bersama dengan teman-temannya, lalu dia berteriak, "Hei, tadi barusan saya ke Surabaya. Ya. Saya barusan dari Surabaya. Cuma beberapa menit saja saya sampai Surabaya. Kemudian balik lagi." Ya. Teman-temannya mendustakan. Tidak mungkin, bohong kamu. Tidak mungkin kamu bisa berjalan dari sini ke Surabaya. Kita saja berjalan dari sini sampai ke Surabaya itu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Kata orang ini, tapi benar, saya ke Surabaya. Dan balik lagi. Ya, karena tadi dia naik pesawat. Nah, sahabatnya ini yang semut yang lain ini tidak tahu apa itu pesawat. Nah, di sini membuktikan bahwasanya benar Nabi SAW itu lakukan Isra dan Mi'raj. Isra artinya mengadakan perjalanan dari Mekah sampai ke Palestina. Mi'raj artinya naik dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, inilah kisah perjalanan Nabi SAW yang langsung dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar, Anta As-Siddiq. Kamu adalah orang-orang yang benar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena dia adalah seorang pedagang yang sukses, maka dia selalu membantu kepada para sahabatnya yang tidak memiliki apa-apa. Dia sangat senang dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dia menikah sebelum dia masuk Islam, dan juga dia menikah setelah masuk Islam. Dan Abu Bakar As-Siddiq mempunyai 4 istri. Memiliki 4 istri dan mempunyai 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 3 pasang. Istri yang pertama Abu Bakar As-Siddiq yaitu Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah binti Abdul Uzza. Ini ibunya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian kemudian Qutailah ini diceraikan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada masa sebelum masuk Islam. Jadi nama anaknya adalah Abdullah dan Asma. Dia punya 2 anak di sini, Abdullah dan Asma. Kemudian istri yang kedua Ummu Rumman binti Amir. Ummu Rumman binti Amir.
binti Amr. Binti Amir. Binti Amir ya kalau bahasa Indonesia. Ya. Tapi bahasa Arab Amr. Binti Amr. Dan dia muslimah. Dan ini ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Umurman ini punya anak 2. Satu namanya Aisyah radhiyallahu anha dan Abdurrahman radhiyallahu anhu. Kemudian istri yang ketiga namanya Asma binti Umais. Ini juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asma binti Umais. Termasuk sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah. Dia memiliki anak bernama Muhammad. Mempunyai anak yang bernama Muhammad. Kemudian istri yang keempat Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah. Nah, ini orang Madinah. Istri yang pertama, kedua, ketiga adalah orang Mekah. Istri keempat adalah orang Madinah, orang Ansar. Di sini dia mempunyai anak yang bernama Ummu Kulthum. Namanya Ummu Kulthum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia sudah masuk Islam dan dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya di Mekah di awal-awal Islam bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya, kemudian dia hijrah ke Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sanalah juga dia mengembangkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan sahabat Nabi yang lainnya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wafat atau meninggal dunia. Maka yang pertama kali menggantikan sebagai khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia dipilih menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama. Seluruh masyarakat, seluruh sahabat yang ada di kota Madinah pada waktu itu mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Musyawarah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, atau kalau pada zaman sekarang ini disebut sebagai presiden. Itu melalui dengan musyawarah. Oleh karena itu, ketika memilih sesuatu harus melalui dengan musyawarah. Melalui dengan musyawarah seluruh pembesar-pembesar atau tokoh masyarakat. Tidak semua masyarakat dipanggil untuk memilih khalifah. Hanya pembesar-pembesar, tokoh-tokoh masyarakat di seluruh wilayah inilah yang dipanggil untuk memilih khalifah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah. Nah, orang-orang Syiah menganggap bahwa yang seharusnya menjadi khalifah adalah Ali radhiyallahu anhu. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali agar nanti setelah aku meninggal
Alilah yang menjadi khalifah, pengganti aku. Namun hal ini menyalahi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata lain, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti terjadi. Namun kenapa tidak terjadi kepada Ali radhiyallahu anhu? Karena berita ini adalah berita bohong, tidak benar. Ini hanya perkataan orang-orang Syiah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berwasiat kepada Ali bahwa kamu nanti yang akan menjadi khalifah setelah aku meninggal dunia. Artinya khalifah yang pertama. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Namun tidak terjadi setelah Abu Bakar, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Artinya yang menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang menjadi khalifah kedua siapa? Umar bin Khattab. Wasiat Nabi di sini menurut sangkaan orang-orang Syiah juga tidak terjadi. Sementara kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, itu pasti terjadi. Berarti kalimat bahwa ini adalah wasiat Nabi kepada Ali, ini adalah dusta. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, yang menjadi khalifah ketiga siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi kenapa Ali belum naik? Menunjukkan bahwasanya sangkaan atau dugaan orang-orang Syiah tidak benar. Kalau seandainya itu wasiat benar, itu pasti yang menjadi khalifah adalah Ali radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya ini, seluruh sahabat memilih Ali karena ini adalah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena ucapan ini adalah wasiat, adalah dusta, maka tidak terjadi. Dan Ali menjadi khalifah setelah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barulah dia menjadi seorang khalifah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia diangkat menjadi khalifah, langsung dia berbicara di hadapan para sahabat atau di hadapan manusia. Langsung dia ceramah atau khutbah di hadapan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khutbahnya ini dicatat dengan baik, dicatat dengan tinta emas oleh sejarah dalam kitab-kitab para ulama. Bagaimana bunyi ceramahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika dia dilantik menjadi seorang khalifah? Nah, ini kalimat ini seharusnya semua yang ingin jadi calon presiden tahu tentang ceramahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa isi ceramahnya? Ayyuhan nas, fa inni qad ullitu alaikum wa lastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu fakhumuni. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah wad dha'ifu fikum qawiyyu indi hatta arji'a ilaihi haqqahu insyaallah. Wal qawiyyu fikum dha'ifun indi hatta akhidul haqqa minhu insyaallah. La yad'u qaumun al-jihad fi sabilillah illa hadarahumullahu bidzul wa la tashi'ul fahisha fi qaumin illa ammahumullahu bil bala. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulahu fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Kata Abu Bakar As-Siddiq ketika dia diangkat menjadi khalifah atau presiden, wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah aku, maka luruskanlah. Tetapi jika aku berlaku salah,
maka luruskanlah orang yang kamu anggap kuat, aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang-orang yang kamu lihat lemah, aku pandang kuat sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun bila mana aku tidak mematuhi Allah dan Rasulnya, kamu tidak perlu mematuhiku. Inilah ceramah atau khutbah Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menjadi seorang khalifah. Pidato atau ceramah Abu Bakar As-Siddiq ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Pelajaran yang pertama, at-tawadu alladhi yanbaghi ayatahalla bihil amir. Tawadu adalah sepatutnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Tawadu sepatutnya dimiliki atau dihiasi dirinya oleh seorang pemimpin. Siapa saja yang menjadi pemimpin, dia harus tawadu. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq dia mengatakan, engkau telah mengangkat aku menjadi khalifah, padahal aku bukanlah orang yang terbaik. Dia tawadu. Semua sahabat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq karena menganggap Abu Bakar adalah orang yang terbaik di antara mereka. Dia adalah orang yang paling hebat di antara mereka, sehingga semuanya mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Ini tawadu. Aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Nah, kalau zaman sekarang ini tidak. Ketika dia ingin menjadi seorang pemimpin, maka dia berkata, aku akan begini, aku akan begini. Ya. Sehingga karena dia menceritakan dirinya, aku adalah orang begini, aku orang begini, yang pada akhirnya dia menyalahi janjinya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, setiap yang berkata demikian itu selalu menyalahi janji. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau aku melakukan yang terbaik, artinya aku melaksanakan tugas kepemimpinan ini baik, maka bantulah aku. Aku mengurus urusan rakyat. Kalau aku mengurus urusan rakyat ini ternyata bagus, bantu saya untuk menjunjung tinggi tentang program ini atau peraturan ini. Tetapi jika aku melakukan kesalahan, maka luruskanlah aku. Ini pemimpin yang bijak. Kalau aku melakukan suatu kebaikan, membuat suatu peraturan demi kemaslahatan masyarakat, bantu saya. Dimanapun kalian berada, bantu saya. Bantu saya dengan doa, bantu saya dengan tenaga, bantu saya dengan apa yang kamu miliki. Kalau itu kebaikan. Tapi apabila aku membuat program ini salah, ini tidak baik, ini merusak rakyat, atau bisa negara kita ini hancur, maka ingatkan saya, luruskan saya, nasihati saya. Inilah menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemimpin yang tawadhu. Kalau dia melakukan sesuatu salah, nasihati saya, karena saya ini adalah manusia biasa. Nah, kalau pada zaman sekarang ini, siapa yang menjadi pemimpin ketika dia membuat program, tidak boleh ada yang mengganggu, sekalipun itu salah. Sekalipun itu salah. Maka seorang ketika mencari pemimpin, mengangkat pemimpin, pilihlah yang paling bagus, pilih yang terbaik. Cuma kita nggak tahu mana yang terbaik. Ya. Kita nggak tahu. Kalau zaman sekarang ini, sebentar lagi, kita nggak tahu mana yang terbaik. Tapi kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita pemimpin yang terbaik, yang bisa berlaku adil,
yang bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang tidak merusak rakyat dan tidak merusak negara. Inilah yang kita harapkan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq meminta, kalau aku salah, luruskan saya. Maka perlu ada seorang penasehat presiden, seorang ulama yang menjadi penasehat presiden. Ulama ini datang mendekat kepada presiden atau pemimpin dalam rangka untuk memberikan nasihat, bukan dalam rangka untuk mencari proyek. Apabila aku melakukan kesalahan, nasihatilah saya, dan saya akan meninggalkan semua kesalahan. Kalau saya punya program dan program ini menyalahi aturan negara, saya siap meninggalkan. Ini namanya presiden yang tawadhu, presiden yang benar. Kalau saya melakukan kesalahan, membuat satu undang-undang, ternyata undang-undang ini menyalahi perintah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka tinggalkan saya. Artinya, luruskan, nasihati saya, karena saya ini adalah manusia biasa. Itu pemilihan kalau khalifah seperti itu, musyawarah, memberikan yang terbaik, dan yang diangkat juga siap untuk diberikan nasihat. Kalau yang lainnya berbeda, berkata di mulutnya seperti ini, sebenarnya hatinya tidak demikian. Ya. Kalau saya diangkat akan begini. Ketika diangkat, lupa apa yang pernah dia katakan. Ya. Berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Nah, ini tidak amanah ketika dia menjadi seorang pemimpin. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, kalau saya melakukan sesuatu perbuatan tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, jangan ikuti aku. Tapi apabila aku melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka ikutilah saya. Inilah ucapan seorang pemimpin yang benar. Makanya dikatakan As-Siddiq, karena dia benar, jujur dari hatinya. Ya, jujur dari hati seorang pemimpin, seorang khalifah. Aku mengambil urusan kalian, saya mengurus urusan kalian, maka aku bukan orang terbaik di antara kalian. Kalau aku melakukan kebaikan dan ini demi kemaslahatan masyarakat, bantu saya.